Sumatera, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Ia adalah petani yang sangat rajin, akan tetapi hasil panennya gagal. Karena lapar, ia pun pergi ke sungai untuk memancing ikan. Setelah lama menunggu, ia pun memutuskan untuk pulang. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Ia pun kegirangan dan bergegas untuk pulang. Sesampainya ia di rumah, ia sangat kaget karena kayu bakarnya habis. Ia pun bergegas untuk mencari kayu dan meletakkan ikan itu di sebuah tempat. Setelah mendapatkan kayu, ia pun bergegas untuk pulang dan meletakkan kayu itu di sebuah tempat. Sesampainya ia di rumah, ia dikagetkan dengan sesuatu hal. Kenapa ada koin emas ini? Kakak kok hilang? Toba pun kebingungan. Ia dikagetkan dengan sosok wanita cantik di rumahnya. Loh, siapa kamu? Akulah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Dan Dari... itu adalah sisikku. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan. Dan berkat dirimu, aku bisa terselamatkan. Toba sangat takjub melihat gadis itu sampai ia ingin menikahi gadis itu. Aku mau menjadi istrimu. Apa syaratnya? Tapi ada satu syarat. Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit masa laluku yang menjadi sebagai ikan. Jika kamu melanggarnya, kamu akan menanggung akibatnya. Mereka pun menikah dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Samosir. Ia tumbuh menjadi anak yang nakal dan malas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan untuk ayahnya. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita. Nanti dia akan semakin nakal. Tenang saja Kanda, lama-kelamaan dia pasti akan menjadi anak yang baik. Pasti dia akan berubah. Aku sudah sangat sabar, tapi sabar ada batasnya. Toba pun berangkat ke sawah. Suatu hari Samosir diperintahkan ibunya untuk membawakan ayahnya makanan ke ladang. Awalnya Samosir menolak. Namun, ibunya pun terus membujuk sampai Samosir mau. Samosir, Ya, Bu. tolong bawakan ayahmu makanan ke ladang. Nah, baik, Bu. Namun, di pertengahan jalan, Samosir bermain dengan teman-temannya dan selesai main, aku sangat Samosir lapar. merasa lapar. Samosir hanya menyisakan sedikit makan, sedangkan Toba sudah kelaparan menunggu di ladang karena tidak sempat sarapan. Setelah beberapa lama Samosir datang dari kejauhan sambil membawa rantang dan memberikan Toba. Ayah, ini makananmu. Kok lama? Kemana saja kamu? Toba sangat marah karena makanan tinggal sedikit. Kau sudah memakannya? Tanpa sadar Toba telah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Pukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun pulang sambil Apaan menangis. aku? Apakah benar aku ini anak ikan? Siapa yang bilang begitu? Ayah, Sedang mengingkari janjinya. Sekarang, larilah kamu ke bukit sebelum air bah datang. baiklah, Ibu. Air bah pun datang dari sungai dan istri Toba pun menyelam ke dalam air bah dan berubah lagi menjadi ikan. Sekian dan terima kasih. Di sebuah lembah daerah Sumatera, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Ia adalah petani yang sangat rajin, akan tetapi hasil panennya gagal. Karena lapar, ia pun pergi ke sungai untuk memancing ikan. Setelah lama menunggu, ia pun memutuskan untuk pulang.
Tidak lama kemudian, tiba-tiba ada yang menarik umpannya. Ia pun kegirangan dan bergegas untuk pulang. Woi, STT. Woi, ini mati. Sesampainya ia di rumah, ia sangat kaget karena kayu bakarnya habis. Ia pun bergegas untuk mencari kayu dan meletakkan ikan itu di sebuah tempat. Setelah mendapatkan kayu, ia pun bergegas untuk pulang dan meletakkan kayu itu di sebuah tempat. Sesampainya ia di rumah, ia dikagetkan dengan sesuatu hal. Kenapa ada koin emas ini? Kakak kok hilang? Toba pun kebingungan. Ia dikagetkan dengan sosok wanita cantik di rumahnya. Loh, siapa kamu? Akulah jelmaan ikan yang kamu tangkap tadi. Dan Dari- itu adalah sisikku. Aku dikutuk oleh Dewata menjadi ikan. Dan berkat dirimu, aku bisa terselamatkan. Toba sangat takjub melihat gadis itu sampai ia ingin menikahi gadis itu. Aku mau menjadi istrimu, Apa syaratnya? tapi ada satu syarat. Jika kita menikah nanti, jangan pernah mengungkit masa laluku yang menjadi sebagai ikan. Jika kamu melanggarnya, kamu akan menanggung akibatnya. Mereka pun menikah dan dikaruniai anak laki-laki yang bernama Samosir. Ia tumbuh menjadi anak yang nakal dan malas. Kerjanya hanya main-main dan keluyuran. Samosir tidak pernah mau mengantarkan makanan untuk ayahnya. Istriku, kamu jangan terlalu memanjakan anak kita. Nanti dia akan semakin nakal. Tenang saja Kanda, lama-kelamaan dia pasti akan menjadi anak yang baik. Pasti dia akan berubah. Aku sudah sabar, tapi sabar ada batasnya. Toba pun berangkat ke sawah. Suatu hari Samosir diperintahkan ibunya untuk membawakan ayahnya makanan ke ladang. Awalnya Samosir menolak. Namun, ibunya pun terus membujuk sampai Samosir mau. Samosir, Ya, Bu. tolong bawakan ayahmu makanan ke ladang. Nah, baik, Bu. Namun, di pertengahan jalan, Samosir bermain dengan teman-temannya dan selesai main, aku sangat Samosir lapar. merasa lapar. Samosir hanya menyisakan sedikit makan, sedangkan Toba sudah kelaparan menunggu di ladang karena tidak sempat sarapan. Setelah beberapa lama Samosir datang dari kejauhan sambil membawa rantang dan memberikan Toba. Ayah, ini makananmu. Kok lama? Kemana saja kamu? Toba sangat marah karena makanan tinggal sedikit. Kau sudah memakannya? Tanpa sadar Toba telah mengucapkan pantangan yang dulu disyaratkan istrinya. Pukul Samosir hingga menangis kencang. Samosir pun pulang sambil Apaan menangis. aku? Apakah benar aku ini anak ikan? Siapa yang bilang begitu? Ayah, Sedang mengingkari janjinya. Sekarang, larilah kamu ke bukit sebelum air bah datang. baiklah, Ibu. Air bah pun datang dari sungai dan istri Toba pun menyelam ke dalam air bah dan berubah lagi menjadi ikan. Sekian dan terima kasih.